Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai marketing plan susu Greenfields. Sebelum saya mulai, izinkan saya perkenalkan diri saya terlebih dahulu. Saya Indristiawati dengan nomor induk mahasiswa 1210200482 dari kelas 2 Pemasaran Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Swadaya Gunung Jati. Yang pertama, saya akan menjelaskan latar belakang dari PT Greenfields itu sendiri. PT Greenfields Indonesia didirikan pada tanggal 14 Mei 1997. Berlokasi di Dusun Maduarjo, Desa Babadan, Kecamatan Ngajum, Gunung Kawi, Kabupaten Tingkat 2, Malang, Jawa Timur. Ketika pertama kali berdiri, PT Greenfields Indonesia bernama PT Prima Java Jaya. PT Prima Java Jaya ialah perusahaan yang berdiri dari hasil kerjasama Koperasi Bina Sentosa dan PT Santosa Agrindo. Pada pertengahan tahun 2000, PT Prima Java Jaya yang merubah namanya menjadi PT Greenfields Indonesia mulai mengoperasikan fasilitas pengolahan susu pribadinya yang mulai dibangun sejak April 1999. Pabrik pengolahan susu modern ini dihubungkan langsung dengan ruang mesin pemerahan susu sapi di peternakan, yang lokasinya berdekatan. Dengan demikian, susu yang dihasilkan dalam proses ini langsung dapat didinginkan untuk diolah, tanpa tersentuh tangan manusia secara langsung. Hal ini menjamin higienitas yang tinggi bagi produk yang dihasilkan perusahaan. Susu segar yang dihasilkan dari peternakan ini sesuai dengan standar internasional yang paling ketat. Selanjutnya ada analisis SWOT. Yang pertama yaitu strength atau kekuatan. Kekuatan utama PT Greenfields Indonesia terletak pada produknya yang merupakan produk susu premium yang terbilang masih langka. Susu premium tersebut dihasilkan dari sapi-sapi yang diimpor langsung dari Australia tetapi dikembangbiakan di Indonesia dan ditempatkan pada habitat yang dibuat sedemikian rupa agar sapi tersebut mampu menghasilkan susu secara berkala dengan kualitas yang tidak kalah dari kualitas susu asal Australia. Fasilitas pemerahan susu yang dimiliki oleh Greenfields juga merupakan fasilitas dengan teknologi tinggi, di mana proses pemerahan susunya sama sekali tidak tersentuh tangan manusia, terkecuali untuk memasangkan cupnya. Yang kedua ada weakness atau kelemahan. Brand Greenfields ialah brand yang baru dan belum dikenal baik secara lokal maupun global. Brand asal Indonesia memiliki citra yang buruk di pasar luar negeri karena kualitas yang tidak konsisten. Yang ketiga ada opportunity atau peluang. Banyaknya ekspatriat di Indonesia dan gaya hidup sehat yang mulai menjadi gaya hidup membuat produk susu premium milik Greenfields memiliki pangsa pasar tersendiri. Dan yang terakhir yaitu ada threat atau ancaman. Ancaman yang terbesar bagi Greenfields datang dari dalam Indonesia sendiri, di mana market share untuk produk susu cair secara keseluruhan selama ini telah dikuasai oleh pemain-pemain lama. Ancaman lain yang datang juga dari Indonesia adalah sedikitnya penduduk Indonesia yang mengkonsumsi susu. Selain disebabkan masalah budaya, masalah ekonomi juga menjadi hambatan tersendiri. Selanjutnya yaitu ada tujuan pemasaran. Tujuan pemasaran yang dilakukan oleh susu Greenfields adalah untuk memperkenalkan kepada masyarakat bahwa mengonsumsi susu itu penting untuk menambah sumber protein dalam tubuh. Selain itu juga, produk susu Greenfields memproduksi susu cair segar dengan kualitas terbaik tanpa fortifikasi sehingga nutrisinya mendekati kandungan susu segar. Perusahaan Greenfields juga memproduksi berbagai olahan yang terbuat dari susu, yaitu yang pertama ada ESL atau Extended Shelf Life, yaitu susu yang mengalami proses pasteurisasi dan dipanaskan pada suhu 130 derajat Celcius selama 4 detik untuk membunuh bakteri patogen namun tetap menjaga kesegarannya. Selanjutnya yang kedua ada UHT atau Ultra High Temperature. Diolah dengan teknologi mutakhir dan dipanaskan pada suhu 130 derajat Celcius selama 4 detik untuk membunuh bakteri patogen namun tetap menjaga kesegarannya. Dan yang terakhir yaitu whipping cream. Whipping cream juga terbuat dari olahan susu yang biasanya digunakan untuk membuat kue atau jadi topping di atas makanan. Itu mengapa perusahaan Greenfields memproduksi berbagai macam olahan yang terbuat dari susu agar masyarakat tak hanya mengenal brand Greenfields sebagai brand yang memproduksi minuman susu saja, tetapi juga sebagai
brand yang memproduksi berbagai macam olahan susu. Selanjutnya yaitu ada strategi pemasaran. Yang pertama produk. Produk Greenfields secara umum adalah produk susu cair dengan kualitas premium. Disebabkan produk susunya merupakan produk susu murni, yang mana masih sangat jarang di Indonesia. Produk susu Greenfields membutuhkan waktu dan biaya lebih untuk edukasi pasar agar diterima oleh masyarakat umum Indonesia, berbeda dengan masyarakat luar negeri yang terbiasa meminum susu murni. Yang kedua ada price. Dengan produknya yang premium, Greenfields merupakan produk yang memiliki segmen pasar menengah ke atas. Hal tersebut dikarenakan biaya perawatan peralatan dan pengasuhan sapi perah miliknya lebih mahal. Walaupun begitu, harga produk susu Greenfields tidak akan jauh melebihi produk susu impor yang sudah memiliki brand terkenal dan kualitas yang telah diakui. Namun dengan harga yang tidak akan jauh melebihi produk susu impor, akan membuat produk susu Greenfields tidak akan mampu bersaing karena brand Greenfields sendiri akan dianggap sebagai produk kelas 2 dan bukannya produk premium. Yang ketiga, ada place. Sebagai produsen produk susu cair, jalur distribusi yang digunakan oleh Greenfields adalah supermarket dan hypermarket. Hal tersebut dikarenakan segmentasi pasar susu Greenfields yang merupakan mereka yang berpendapatan menengah ke atas. Dan yang terakhir yaitu ada promotion. Strategi promosi yang digunakan oleh Greenfields adalah strategi push, di mana brand Greenfields sendiri merupakan sebuah brand yang baru di pasar. Promosi yang dilakukan sangat menggantungkan diri pada distribusi dan iklan melalui media massa maupun media elektronik seperti Instagram, website, dan iklan untuk mengedukasi pasar. Yaitu ada target pemasaran. Untuk target pasar susu Greenfields sendiri, Greenfields menyasar kelas atas. Namun melihat pertumbuhan ekonomi Indonesia yang semakin membaik, Greenfields pun membidik kelas ekonomi menengah dan bawah. Komunikasi yang digunakan ke kalangan tersebut masih menggunakan komunikasi yang fundamental, yaitu susu Greenfields baik untuk dikonsumsi semua orang, yaitu dari mulai anak-anak sampai orang dewasa. Selain itu, susu Greenfields juga sering digunakan oleh para coffee shop untuk menjadi base pada pembuatan kopi di coffee shop mereka. Selanjutnya ada taktik kompetensi atau kompetitif strategi. Kompetitif strategi yang dilakukan oleh perusahaan Greenfields yaitu sama dengan pesaingnya, yaitu dengan menambahkan fasilitas baru yang diharapkan meningkatkan outputnya sebesar 2 kali lipat. Para manufaktur juga berencana untuk melakukan ekspor end produk mereka ke negara tetangga, karena mereka menyukai produk buatan Indonesia dengan harga yang rendah. Selanjutnya yaitu ada implementasi taktik. Implementasi taktik yang dilakukan perusahaan Greenfields yaitu dengan memperkenalkan desain baru untuk produknya, seperti dengan mengeluarkan produk kemasan kecil yang desainnya cocok untuk anak-anak dan pastinya harganya lebih terjangkau. Dan yang terakhir yaitu ada evaluasi. Perusahaan Greenfields harus mempertahankan kualitas produk yang baik yang mereka punya sehingga masyarakat akan tetap mengkonsumsi produk mereka walaupun dengan harga yang tidak murah seperti para pesaingnya. Perusahaan Greenfields juga harus tetap melakukan pengembangan dan inovasi produk terus-menerus agar tetap diminati oleh masyarakat. Tak lupa juga promosi yang dilakukan harus efektif dan efisien. Mungkin cukup itu saja penjelasan marketing plan susu Greenfields dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.